Pemerintah terus menggencarkan pelarangan penjualan barang bekas yang dikenal dengan thrifting. Penggerebekan ke sejumlah gudang terus dilakukan pihak kepolisian di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu yang baru saja digerebek dan disita aparat gabungan kepolisian dan Bea Cukai adalah sebuah gudang pakaian bekas impor di Jalan Keramat Soka, Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 600 karung besar berisi pakaian bekas impor berhasil diamankan aparat. Usai digerebek petugas, satu persatu karung tersebut kemudian langsung diangkut petugas gabungan kepolisian dan Bea Cukai ke dalam truk untuk selanjutnya diamankan ke tempat penimbunan pabean Cikarang. Selain di lokasi tersebut, petugas gabungan juga menggerebek 9 ruko yang berada di area Pasar Senen Blok 3. Pelarangan penjualan barang bekas impor terus menuai polemik. Meski di satu sisi, maraknya penjualan barang bekas dapat mempengaruhi industri garmen, namun pasar thrifting di Indonesia sudah terlanjur besar. Lantas, akankah pemerintah menutup seluruh perdagangan barang bekas alias thrifting? Bagaimana pula nasib pedagang yang terlanjur memiliki usaha barang bekas? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada narasumber kita. Saya akan sapa terlebih dahulu Kombes Yuldi Yusman, Kasubdit 1 Dit Tipideksus Bareskrim Polri. Selamat pagi, Pak Yuldi. Selamat pagi, Mbak Gina, Mas Bayu. Halo. Halo. Selamat pagi, Pak Yuldi. Selamat pagi, Mbak. Oke. Iya, selamat pagi. Oke, baik. Baik, yang kedua kami ingin juga menyapa Pak Rusdianto, ini perwakilan pedagang pakaian bekas Pasar Gede Bage, Bandung. Selamat pagi, Pak Rusdianto. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tita. Selamat pagi, Pak Bayu. Selamat pagi semuanya. Ini juga akan bergabung bersama kami ada Yusbek Sitorus, ya, pedagang pakaian bekas Pasar Asahan. Saya pertama ke Pak Yuldi terlebih dahulu. Pak, kemarin pihak kepolisian sudah menggerebek gitu ya, menyita beberapa pakaian bekas impor di beberapa lokasi. Sampai sejauh ini sudah berapa lokasi, Pak, yang didatangi oleh pihak kepolisian untuk kemudian disita, Pak? Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai itu sudah melakukan kegiatan penangkapan ataupun pengamanan terhadap pakaian bekas atau thrifting. Itu sudah dilakukan di 13 TKP, Mas. Dari 13 TKP tersebut sudah diamankan 9.811 balpres, yang mana itu terdiri mulai dari wilayah Jakarta, yaitu yang dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim, joint operation dengan Bea Cukai Pusat, itu ada 3 TKP. Yang pertama di Pasar Senen ada 513 balpres, kemudian di Keramat Jakarta Pusat ada kurang lebih 600 balpres, dan di Gudang Tarumajaya Bekasi kurang lebih ada 7.000 balpres. Selain itu juga penindakan sudah dilakukan oleh 7 Polda, ada di 10 TKP, yaitu Polda Sumut, ada 2 TKP, kurang lebih 16 balpres, kemudian Polda Kepri, ada 3 TKP dengan total kurang lebih 1.243, kemudian yang ketiga Polda Metro, ada 1 TKP, 58 balpres, Polda Jabar, 1 TKP, kurang lebih 200 balpres, Polda Jatim, 1 TKP, kurang lebih 49 balpres, dan Polda Bali, 1 TKP, kurang lebih 117 balpres, dan Polda Kalbar, 1 TKP, kurang lebih 50 balpres. Dan ini masih terus berlangsung di beberapa Polda, tapi laporannya ke kami ke Bareskrim belum masuk. Sementara itu, Mas Bayu dan Mbak. Ya. Oke, Pak Yuldi, saya ingin konfirmasi. Tadi kan Pak Yuldi menyampaikan sebetulnya ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Ini penyitaan untuk baju bekas impor ini. Ini memang hanya ditujukan untuk para pedagangnya saja atau memang importir ini juga menjadi fokus perhatian dari Bareskrim atau seperti apa, Pak? Justru yang menjadi perhatian kami bukan di level pedagang ya, Mbak ya. Kita
memfokuskan di level importir. Jadi importir yang memasukkan barang berupa thrifting tersebut yang saat ini menjadi target kita untuk melakukan upaya penindakan terhadap thrifting tersebut. Demikian Mbak. Oke, jadi kemarin itu waktu penyitaan itu saya ingin konfirmasi dulu Pak. Waktu penyitaan di sejumlah wilayah yang tadi Pak Yuldi sampaikan, itu memang ada yang bagian importer dan pedagang atau seperti apa datanya Pak? Kalau yang untuk di level kita di tingkat Bareskrim itu yang kita lakukan penyitaan itu di level importir ya Mbak. Jadi gudang-gudang tersebut milik importir yang menyimpan barang di beberapa tempat tersebut. Demikian Mbak. Oke, tapi kalau yang Poldanya kemarin Pak, yang di sejumlah wilayah itu? Yang di beberapa Polda juga demikian Mbak. Jadi di gudang ya Mbak. Di gudang, gudang tempat penyimpanannya. Bukan di pelaku usaha yang menjual kepada konsumen. Demikian Mbak. Baik, saya ke Pak Rusdianto ya dari Gede Bage gitu di Bandung gitu. Pak Rusdianto, ini pihak polisian dan Bea Cukai sudah bekerja sama ini, sudah mulai menyasar kalau tadi Pak Yuldi bilang di bagian importirnya, lokasi-lokasi tempat importir mengimpor pakaian bekas. Nah, sampai sejauh ini efeknya setidaknya dampak yang Pak Rusdianto dan teman-teman lainnya rasakan seperti apa Pak? Kalau dampaknya terhadap kami sebagai pedagang pengecer cukup berimbas sekali ya. Karena dengan adanya penyitaan dari beberapa gudang, bukan di Bandung aja, tetapi seluruh Indonesia. Nah, kami di Bandung sangat resah nih Pak. Apalagi pada saat ini, pedagang yang di Bandung di mana-mana itu akan menghadapi bulan puasa. Salah satunya adalah untuk harapan kami untuk mencari kehidupan, untuk menyambung hidup di kemudian hari. Ini kesempatan emas sekali. Apapun jenis dagang atau sama pedagang yang mau masuk bulan puasa ini adalah kesempatan emas. Maka dari itu kami dari pihak pedagang memohon kepada pemerintah untuk bisa mengakseskan kami untuk bisa berjualan menghadapi masa lebaran ini. Oke, Pak Rusdianto sudah berapa lama jualan baju bekas di Gede Bage ini? Kalau saya pribadi untuk menjual baju bekas ini sejak tahun 97, lebih kurang 36 tahun. 36 tahun begitu, ya, Pak. begitu. Oke. 26 baik. tahun. Nanti 26 tahun. Oke. Baik, nanti kami akan ngobrol lagi dengan Pak Rusdianto dan juga Pak Yuldi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya. Pak Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.